Sebuah tragedi brutal di Liga Meksiko musim ini telah mencuri banyak perhatian dunia. Pada tanggal 5 Maret 2022, saat pertandingan sepak bola Liga MX antara Querétaro FC dan Atlas FC, terjadi kerusuhan antara pendukung di Estadio La Corregidora di Meksiko yang merupakan kandang dari Querétaro FC. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Di tengah kabar tentang perang antara Ukraina dan Rusia, pada awal setiap pertandingan di Liga MX, semua tim membuat janji untuk perdamaian di seluruh dunia. Namun pendukung garis keras alias ultras di sepak bola Meksiko tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Fans Querétaro terkenal dengan kekerasan yang mereka lakukan di kandang tim kesayangan mereka. Bentrok supporter meletus setelah Atlas mencetak gol di menit ke-60 lewat Julio Furch. Para supporter dua klub Meksiko itu saling adu jotos di salah satu tribun stadion de Corregidora of Querétaro. Beberapa video yang diunggah di media sosial menunjukkan sekelompok pria memukul, menendang, mencambuk, menyeret, dan menelanjangi korban. Video yang beredar tersebut menampilkan bukti sejumlah orang terkapar tak bernyawa di salah satu tribun tersebut. Menurut laporan ESPN, 17 nyawa melayang akibat kericuan yang terjadi. Supporter tim tamu, Atlas dikabarkan menjadi korban terbanyak. Dikutip dari Marca, dalam sekejap beberapa supporter mulai berlari ke dalam lapangan, namun sebagian besar keluarga, anak-anak dan wanita melakukannya. Ada beberapa ultras yang turun ke lapangan, namun tidak ada polisi yang hadir untuk mencegah insiden menjadi lebih besar. Ketika ultras Querétaro masuk ke lapangan, banyak yang merusak peralatan VAR dan seluruh perangkat lainnya. Gambar yang paling jelas adalah sebuah keluarga yang melarikan diri dari perkelahian, dan salah satu dari anak-anak kecil mencopot jersey Atlas yang dipakainya untuk menghindari amukan supporter lawan. Ultras Querétaro menjadi sangat liar sehingga mereka bahkan berani menyakiti seorang anak karena memakai kostum lawan. Kerusuhan ini juga dilaporkan masuk dalam sejarah sebagai salah satu yang paling mematikan dan paling brutal di Liga Meksiko. Presiden dari Liga Meksiko, Mikel Arriola, telah mengutuk keras kejadian tersebut. Pihak yang membuat tingkat keamanan di stadion menjadi rendah diminta untuk bertanggung jawab. Mereka yang bertanggung jawab atas kurangnya keamanan di stadion akan dihukum dengan cara yang patut dicontoh. Keamanan para pemain dan penggemar kami adalah prioritas, tulis Mikel Arriola di Twitter. Konflik antara Querétaro FC dan Atlas FC sudah dimulai sejak tahun 2007, ketika Atlas menurunkan Querétaro dari Liga Primera Division de Mexico di kandang Atlas Estadio Jalisco pada musim 2007. Saat pertandingan itu, ada lebih banyak pendukung Querétaro daripada pendukung Atlas, kelompok agresif yang dikenal sebagai Barra Bravas. 3 tahun kemudian, ketika Querétaro kembali ke Liga Primera Division, dan saat musim 2009 hingga 2010, pendukung Atlas melebihi jumlah pendukung Querétaro di kandang Querétaro, Estadio Corregidora, dan bentrokan terjadi di tribun. Sejak itu, konflik antara Barra kedua tim terjadi dan pertandingan antar tim dipandang berpotensi bermasalah. Menanggapi kejadian tersebut, Liga MX mengumumkan bahwa semua pertandingan yang diadakan pada hari Minggu akan ditunda dan dijadwalkan ulang atas permintaan Asosiasi Pesepak Bola Meksiko. Komite Disiplin Liga serta Federasi Sepak Bola Meksiko memulai penyelidikan atas kerusuhan tersebut. Gubernur negara bagian Querétaro, Mauricio Curi González, mengutuk kekerasan tersebut dan memberikan instruksi untuk menerapkan hukum dengan segala konsekuensinya. Presiden Liga MX, Mikel Arriola, menyatakan kekerasan itu tidak dapat diterima dan bahwa hukuman akan diberikan kepada mereka yang terlibat atas kerusuhan tersebut. Arriola mengumumkan bahwa kerusuhan ini tidak mempengaruhi status tuan rumah pada Piala Dunia 2026. Pada 8 Maret 2022, Liga MX memberikan hukuman kepada pendukung Querétaro dengan 1 tahun tanpa penonton pada laga kandang, melarang Barras Querétaro selama 3 tahun, dan melarang pemilik klub Manuel Velarde, Gabriel Solares, Alfonso Soloa, Javier Soloa, dan Greg Taylor untuk menghadiri aktivitas yang terkait dengan Liga selama 5 tahun. Liga MX juga memaksa untuk memindahkan kepemilikan kepada pemilik baru, di mana akan dikembalikan ke pemilik aslinya Grupo Caliente, yang mana juga memiliki klub Tijuana dan harus menjual Querétaro pada akhir tahun. Jika Grupo Caliente gagal menjual Querétaro, pihak Liga akan mengambil alih kepemilikan klub. Liga MX memberikan denda kepada pemilik Querétaro sekarang sebesar 1,5 juta dolar Meksiko atau setara 70.450 US dollar dan memaksa akademi klub dan tim putri untuk bermain tanpa penonton dan juga melarang Barras yang terafiliasi dengan Atlas untuk mendukung di kandang selama 6 bulan. Pengurus Liga mengumumkan sistem keamanan baru yang akan diterapkan pada musim 2022 hingga 2023, seperti facial recognition dan kartu tanda anggota pendukung yang mana mewajibkan pendukung untuk terdaftar sebagai anggota grup supporter, sementara untuk anak-anak mereka dilarang untuk menempati sektor pendukung. Pengurus Liga juga melarang personel pengaman swasta di dalam stadion dan mewajibkan polisi negara bagian, lokal, dan kota untuk mengamankan jalannya pertandingan. Pada 8 Maret, 14 tersangka, semuanya pria, ditangkap karena keterlibatan mereka pada kerusuhan, 2 dilepaskan karena kekurangan bukti.
Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.